Bilang jadi pusat perhatian lah karena sebuah gol yang indah di musim lalu ya dia itu ya. Musim lalu Di musim Arema lalu FC. karena waktu itu masih ada Rio Masumura tuh. Karena dia Iya, kan tektokannya sama iya, Rio iya. waktu itu. Musim ini juga Rio masih ada, Mas. Oh maksudnya Cuma lagi cedera. Oh, cedera. Tidak main Rio-nya gitu. lagi main waktu itu. Iya waktu itu masih bisa main gitu. Eh, Sekarang kan lagi nggak bisa main. ACL loh, berat loh dia. Cederanya. Nih menurut lu Rizky Ridho itu pengaruhnya ke Persija, ke permainan Persija gimana di? Dari ini ya, dari kacamatanya awalnya adalah dia tuh back yang juga cukup ofensif lah, bisa nyetak gol, bahkan nyetak gol indah yang masuk ke kategori nominasi Puskás Award gitu. Secara sosok gimana sih? Rido memang udah kelihatan ketika 2020 itu dipanggil Sintayong ke timnas senior. Waktu itu umurnya padahal masih kalau nggak salah 18-19 tahun lah gitu. Sekarang 23 ya? Di sini 23 tapi tahunnya 24. Oh tahun ini 24. Di situ udah membuktikan bahwa Rido punya talenta yang spesial yang bisa tercium oleh Sintayong. Nah, ketika 2023 itu kontrak Rido habis sama Persija. Nah, di situ kontrak Rido habis sama Persebaya Surabaya. Di situ Persija beruntung tuh bisa dapetin Rido secara gratis, secara cuma-cuma karena waktu itu Rido memilih tidak memperpanjang kontraknya dengan Persebaya gitu. Kemudian musim pertama Rido di Persija itu sebetulnya nggak berjalan mulus-mulus banget ya karena dia lebih banyak dipanggil ke TC Timnas dan TC Timnas U23 itu kan kadang nggak mengenal FIFA Matchday jeda internasional. Betul. Kadang digelar aja gitu. Dan waktu itu berantem Sintayong sama Thomas Thomas Doll. Dramanya gitu ya. Dramanya banyak itu waktu. Ya karena gue bisa kebayang sih Thomas Doll gedek banget gitu kan karena Persija capek-capek datengin Rido gitu kan dengan ekspektasi tinggi. Kemudian bisa dimainin. Jarang bisa dimainin gitu kan. Di tengah jalan tiba-tiba dipanggil timnas. Iya dan itu kan setiap Rido dipanggil ambruk. Rido masuk lagi balik bagus lagi kan gitu. Jadi kayak turbulensinya nggak bagus. Apalagi waktu itu juga ada keluhan dari Thomas Doll bahwa PSSI tidak melakukan komunikasi. Pelatih timnas itu tidak melakukan komunikasi dengan pelatih di klub gitu. Itu salah satu yang disesalkan oleh Thomas Doll ketika Rizky Ridho dan beberapa pemain muda Persija lainnya kayak Doni Tri Pamungkas itu keluar masuk Persija dan timnas U22 gitu. Tapi yang gua kaget tuh adalah ketika musim kedua Ridho di Persija dia dipercaya jadi kapten. Kapten Persija gitu. Karena kapten sebelumnya waktu itu Andri Tani Ardiasa itu kemungkinan nggak akan jadi starter. Terus-terusan jadi starter karena waktu itu Persija ngedatengin Carlos Eduardo sebagai kiper dan dianggap kiper sebagai kapten itu kayaknya dan waktu itu kan juga ada aturan bahwa yang bisa komunikasi dengan wasit itu adalah kapten gitu kan. Jadi kalau misalnya Andi Tani yang kapten, dia tuh harus lari dulu jauh ke tengah ataupun ke daerah pertahanan lawan untuk komunikasi dengan wasit gitu ya. Makanya akhirnya ban kaptennya itu diserahkan kepada Rizky Ridho gitu. Dan kontribusi Ridho kalau kita lihat dalam setiap musimnya terutama musim kedua dan musim ketiga ini ya kita lihat makin meningkat sih apalagi di musim ketiga setelah dia berduet dengan Jordi Amat ya. Kita tahu bahwa Jordi bukan back sembarangan walaupun di level sekarang ya mungkin bukan Jordi yang dulu atau bukan Jordi yang kita lihat sebagai CV-nya ya, tapi gue lihat si Ridho setelah bermain sama Jordi permainannya semakin matang sih Mas. Ridho tuh jadi kapten menarik ya Mas Yus ya. Iya. Nah, untuk karena jalur penunjukan kapten di Persija agak unik di Koketan Ridho nih. Karena mayoritas kaptennya Persija dalam sejarahnya gitu kan kita ngomongin Bambang Pamungkas, kemudian Andri Tani adalah rata-rata orang yang memulai karirnya dari Persija. Sementara kalau kita ngomongin Ridho dengan bahasa Jawa Timuran yang kental aja orang udah tahu dia bukan orang Jakarta gitu kan. Tapi menurut Bambang Pamungkas juga bukan orang iya Jakarta. sih, tapi artinya dia memulai karir awal kan di menancapkan kaki di sepak bola Indonesia kan dari Persija gitu kan. Sementara Ridho kan orang tahu bahwa dia putra Persebaya kan gitu. Tapi menurut gua Persija butuh banget Ridho sih. Makanya gua ketika ngelihat waduh dia nunjuk kapten berarti udah pikirnya long term ya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya dengan Ridho dengan kualitas seperti itu kan seberapa lama dia bertahan? Dan baru terjawab pekan lalu ya bahwa kontrak Ridho menaikkan kontrak sampai 2028. Karena menurut gua sama tuh dulu gua dulu ngomongin Evan Dimas. Evan Dimas masuk ke Persija. Itu gua juga dengar celentingan bahwa Evan Dimas itu juga diproyeksikan jadi kapten. Tapi kan ternyata pandemi dan sebagainya nggak sampai 2 tahun. Setahun malah kurang ya. 1 musim aja nggak penuh gitu kan dihilang gitu kan. Dan Persija tuh sekarang memang kekurangan ikon. Itu realita walaupun mereka aktif menciptakan pemain-pemain dari akademi ya dari
akademi kan beberapa tahun terakhir kan mereka rajin memasuk timnas. Tapi pemain-pemain tersebut rata-rata nggak punya karir panjang di Persija, dan Persija tuh coba mana ikonnya. Sekarang praktis kalau kita ngomong gini Hanif Safandi, kemudian Rio Fahmi, nggak ada lagi siapa. Dan ikonnya itu nggak cuma menjadi ikon di Persija tapi ikon di Timnas. Indonesia atau nggak di timnas juga gitu Iya, ya. dan Persija tuh tim yang menurut gua tuh kelasnya memang beda level dengan kebanyakan klub di Indonesia. Kalau gua berani klaim Real Madridnya Indonesia, masa kaptennya artinya masih harus punya ini yang kuat juga gitu kan. Dan itu yang menurut gua berapa tahun belakangan memang mereka nggak punya karakter, pemain berkarakter yang layak menjadi kapten. Tapi kalau ngelihat Rido, ini dari musim lalu ya dia jadi kapten. Di musim lalu. Dari musim lalu jadi kapten sampai sekarang. Menurut Mas Yos, speknya sekarang gimana nih sebagai kapten Persija nih? Ya menurut gua karakternya kuat dalam arti gini sih, ya dia awalnya kan karena anak muda, gua pikir bukan punya kendali dengan komunikasi ya, tapi ternyata kan dia punya kemampuan, ya mau belajar sih ya, untuk bicara ke publik yang baik dan macam-macam, dan dia menurut gua selain leadershipnya di lapangan udah mulai kelihatan di usia sangat muda, itu juga mungkin dibantu karena dia terbiasa main dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya. Termasuk tadi Adi bilang dari Jordi Amat tuh baru pengaruh sih pertumbuhan karirnya.